dan hadirat, khususnya pengurus dari Masjid Ma'rifah atau Masjid Ahmad Yani, kemudian khususnya juga Al-Haj Irsyad dan lain-lainnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan suci, bulan yang menjadi hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan adalah bulan hadiah dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayang kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya diberikan bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Kalau bicara puasa, umat-umat sebelumnya diwajibkan juga. Sebagaimana tadi kita dengar imam membaca surat ayat Al-Quran yang menerangkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Yang mana tujuan dari berpuasa itu apa? La'allakum tattaqun. La'alla kalau dalam kaidah bahasa Arab itu adalah kalimat untuk harapan, semoga. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengucapkannya, yang menjelaskannya di situ, itu artinya adalah pasti. Pasti kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa apabila kita menjalankan puasa sebagaimana mestinya. Ini puasa. Tapi kalau bicara bulan Ramadan, enggak diberikan kepada mereka. Ini bulan Ramadan, fadilahnya, keutamaannya, keistimewaannya ini khusus untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan keistimewaan. Jangan masuk bulan Ramadan baru girang, gembira. Gembira dengan masuk bulan Ramadan. Dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha biqudumi Ramadan, haramallahu jasadahu minan nar." Siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, baru girang saja, baru gembira saja ini, Allah sudah kasih hadiah besar. Apa itu? Haramallahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan jasadnya dari api neraka. Baru girang aja masuk bulan Ramadan, alhamdulillah, Ramadan tiba, girang, gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Itu hadiahnya, Allah jadikan jasadnya diharamkan untuk masuk api neraka. Belum lagi keutamaan yang lainnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Sya'ban mau masuk bulan Ramadan, beliau kasih motivasi dulu para sahabat. Ini motivasi penting buat kita. Makanya kita ada Jumatan, setiap Jumat itu minimal untuk apa? Memberikan motivasi kepada kita. Ini jasad, pemikiran, semua apa yang masuk pada kita. Kalau yang masuk kepada kita adalah kebaikan-kebaikan, maka terbentuk dalam pemikiran dan diri kita adalah jiwa-jiwa yang baik. Tapi sebaliknya, kalau masuknya hanyalah kotoran-kotoran atau keduniaan-keduniaan dan persaingannya, maka yang ada dalam pemikiran hanyalah keduniaan, tidak berpikir bagaimana tabungan akhirat. Sampai terkadang maaf akhirat pun dihitungnya dengan nilai keduniaan. Maka dari itu penting motivasi
Apa yang keluar dari lisan adalah apa yang masuk ke dalam pemikiran. Apa yang masuk ke dalam pemikiran sesuai apa yang di-save di dalam pemikiran kita. Kalau memang ini dasar kebaikan, agama, nasihat, maka pemikiran dan ucapan pun akan keluar di dalam kebaikan-kebaikan. Makanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau senantiasa di dalam kesibukan para sahabat, ada yang mereka daripada kaum muhajirin, orang-orang Mekah, mereka banyak berniaga. Dari orang-orang Madinah mereka banyak bercocok tanam. Tapi di sela-sela kesibukan mereka, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kosong, selalu memberikan masukan-masukan motivasi, nasihat, walaupun 2 hari 3 hari sekali itu ada. Karena ini penting. Manusia ini tergantung apa yang menjadi motivasi. Terkadang kita nggak sanggup, tapi kalau dimotivasi, dikasih spirit, dikasih masukan yang baik, jadi sehat, jadi semangat. Nah begitu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau datang bulan Ramadan maka beliau panggil sahabatnya. Beliau panggil sahabatnya, diberikan keterangan bahwa akan masuk bulan ini bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan yang di dalamnya ada 1 malam itu lebih afdol daripada 1000 bulan. Bulan yang mana bulan ini adalah bulan kesabaran, yang mana sabar itu balasannya adalah sorga. Bulan yang dijadikan fardunya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, dan sunnahnya dijadikan seperti pahala fardu. Bulan yang di dalamnya dihiaskan sorga-sorga, pintu sorga selalu dibuka dan pintu neraka ditutup pada bulan Ramadan. Terus beliau berikan motivasi kepada para sahabat, sehingga sahabat kalau udah masuk bulan Ramadan itu pemikirannya beda, persiapannya beda. Ini bulan mulia, bukan bulan sembarangan. Ini bulan bonus, ini bulan istimewa. Sampai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma Ramadan, la tamannau anna sannata kullahu Ramadan." Seandainya umatku tahu apa rahasia besar yang terkandung dalam bulan Ramadan, maka niscaya mereka berharap seluruhnya dijadikan bulan Ramadan. Seluruh harinya, seluruh bulannya, seluruh tahun pengennya jadi bulan Ramadan saja sudah. Kalau tahu. Karena hadirin dan hadirat, kita hidup ini ada hitungannya. Nafas kita ini ada masanya, kayak jam, detik-detik jam itu. Terus kalau sudah baterainya habis, sudah. Ini dia. Ayyuhal ma'dudu anfasuhu, wahai orang-orang yang nafasnya terhitung. La budda min yaumin an yatimul adada. Akan datang satu waktu yang pasti jumlah itu sudah akan terhenti, tercukupi. Artinya apa? Artinya kita bakal balik. Kita bakal kembali kepada Allah yang ada di sini semua. 100 tahun yang akan datang sudah nggak ada lagi. Ini menunjukkan bahwa dunia ini nggak kekal. Apa yang kita mau banggakan, harta akan sirna, akan kita tinggalkan. Sampai ada orang terkaya di Amerika dengan kekayaan yang istimewa, yang luar biasa. Ketika datang waktu kematiannya, ternyata dia tidak bisa beli kesehatan itu. Dia tidak bisa bayar, menukar untuk dipanjangkan umurnya. Dan akhirnya dia berkesimpulan, sudah yang enak hidup di dunia, yang penting ada makan, ada minum, sehat, sudah selesai. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan, telah mengajarkan dan telah mendidik kita.
Seandainya seseorang di pagi hari dia ada makanan, badannya sehat, ada keamanan, maka seakan-akan dia sudah memiliki dunia dan isinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin dan hadirat, kita hidup dua kali. Kita hidup dua kali. Ini ucapan berbeda dengan lagu. Kalau lagu ngajarin kita hidup satu kali ya. Tapi disadarkan kita ini hidup dua kali. Buktinya apa? Itu sering kita baca. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kehidupan dalam kehidupan duniaku kebaikan. Tuh, satu kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan dalam kehidupan akhiratku kebaikan. Artinya hidup itu ada kehidupan dunia yang pertama, dan yang kedua adalah ada kehidupan akhirat. Ini kehidupan akhirat, kehidupan yang lebih yang kekal. Kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Kita nggak berasa berjalan waktu, tahu-tahu umur terus berjalan. Makanya alhamdulillah kalau Allah pilih kita pada saat ini bisa melakukan ibadah, diantaranya adalah sholat tarawih. Selain sholat isya yang kita lakukan yang wajib. Ini nikmat. Maka ini yang hakikatnya berharga, bernilai pada kita di akhirat. Ini dia. Ini yang kita sekarang kumpul di tempat ini, sedang menggarap untuk tanaman-tanaman akhirat, untuk bekal persiapan akhirat. Ini yang paling mahal dalam hidup kita. Kalau dunia, maaf, bukannya berarti kita tidak perlu. Muslim juga harus punya harta yang bagus, yang baik, yang berkah, kaya raya, tapi juga zuhud, nggak tamak kepada dunia, tapi juga dia baik kepada yang lainnya, itu bagus. Tapi yang kita diajarkan yang paling utama apa? Akhirat. Karena di sana kekal. Makanya hadis yang menjelaskan ya, kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kau mati besok. Kalau udah ibadah seakan-akan kau mati besok. Tapi kalau udah mengejar dunia, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kau hidup selama-lamanya kalau udah dunia. Apa artinya? Ini penjelasan yang dijelaskan oleh ulama yang sebenarnya. Kalau kita ibadah, kita diajarkan seakan-akan besok meninggal. Artinya apa? Ini ibadah terakhir loh. Ini bekal untuk akhirat loh. Ini terakhir loh bekal kita di akhirat. Besok-besok kita apa adanya. Yang kita bawa di dunia, itulah yang kita dapatkan di akhirat. Jadi karena ini bekal terakhir, ya seriusin, ya kejar benar-benar. Nomor satu kan ibadah. Karena katamu tuh ghadan, seakan-akan engkau meninggal besok, sudah tidak ada lagi kesempatan. Sholat tarawih, sholat ini seakan-akan terakhir. Besok belum tentu kita bisa ketemu, makanya serius dalam sholat tarawih. Yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu sholatan muwaddi'." Sholatlah kalian seperti sholat yang mengucapkan perpisahan, atau sholatul muwaddi', sholat yang perpisahan. Tapi kalau dunia, ka'annaka ta'ishu abada. Kalau kalian mengejar dunia, seakan-akan kalian hidup selama-lamanya. Sekarang nggak bisa, ya udahlah, masih ada hari esok. Oh besok nggak bisa, oh ya gampang lah, masih ada minggu depan. Nah ini dia. Artinya apa? Artinya kita nomor satukan dunia, nomor satukan akhirat. Kalau sudah bicara tentang ibadah, jangan ditawar-tawar. Oh ini ada proyek, oh ini ada ini, ada ini. Oh ini Ramadan loh. Ramadan ini ada taraweh.
Saya dapat proyek sekian juta, tapi saya meninggalkan taraweh, banyak ruginya. Nggak ada waktu lain. Coba nego. Coba. Bisa ada waktu lain atau tidak? Kalau kita bisa gabung Ramadan, dapat taraweh juga, dapat ini juga, ya silakan. Ini hadirin, tergantung mindset yang ada pada kita, betapa besarnya, sejauh mana besarnya Ramadan di hadapan kita. Betapa besarnya atau sejauh mana pandangan kita di dalam memandang bulan Ramadan yang istimewa, yang mana ini bekal. Ini Ramadan ini kerja sebulan, ya umpama seorang kerjanya sebulan, tapi dalam sebulan itu dapat gajinya cukup buat setahun. Misalnya kerjanya sebulan, gajinya 300 juta. Gaji 300 juta buat setahun cukup buat makan. Ini Ramadan, kita kerja sebulan, bahkan bukan sebulan, hanya satu malam. Pada malam yang ditentukan oleh Allah, itu gajinya lebih afdol dari 83 tahun lebih. Kita ibadah pada satu malam itu ibadah itu lebih afdol. Buat bekal akhirat nanti, itu lebih afdol daripada kita beribadah 83 tahun lebih. Yaitu alfu syahrin, 1000 bulan. Ini kan luar biasa. Ini kalau kata bahasa kita royal banget ini. Royal banget, satu malam bisa dapat segitu. Itu kalau 1 kali Ramadan. Kalau 2 kali Ramadan, 3 kali Ramadan, 10 kali Ramadan, istimewa. Makanya hadirin sekalian, hadirat, ayo kita ambil kesempatan. Jangan kita sia-siakan. Ada satu cerita yang terakhir. Ada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu kalau bulan Ramadan beliau kumpulin keluarga. Ditanya, kamu nambah amal apa? Oh, saya nambah amal sholat sunnah. Kamu, oh saya nambah Quran. Oh saya nambah ini. Oh saya nambah itu. Kemudian beliau kembali kepada beliau. Beliau lihat waktunya, ya Allah, nangis. Wahai anak-anakku, adakah waktu yang mau dijual? Sesungguhnya ayahmu ini waktunya sudah penuh. Penuh waktunya, Qurannya, selawatnya, zikirnya luar biasa. Ya, ini kita walau tidak seperti mereka, paling tidak ambil kesempatan. Quran usahakan paling tidak 1 kali hatam aja di Ramadan, cakep udah, alhamdulillah. Apalagi kalau bisa 2, 3, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Dengar, sering kita dengar, tapi minta sama Allah, ya Rabb, beri kekuatan untuk bisa melaksanakannya. Ini kekuatan ini perlu dari Allah, perlu pemberian dari Allah. Banyak-banyak minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa kita, jadikan ilmu kita manfaat, senantiasa kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita sehat afiat dalam taat kepada Allah, dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan taat, dan orang-orang tua kita yang ada semua dipanjangkan umur sehat afiat, senantiasa dapat berjuang untuk menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.